kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, pada pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami bersyukur kami boleh datang untuk beribadah di tempat ini. Tuhan, pelihara kekuatan dan kesehatan kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui, sehingga kami boleh berdiri di tempat ini ya Bapa, untuk memuji, menyembah Tuhan. Kiranya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Bapa, bisa menyenangkan dan menyukakan hati-Mu dan menjadi bau-bauan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam setiap pujian yang kami naikkan saat pagi hari yang indah ini, ada kuasa kesembuhan, kuasa pemulihan, dan mujizat terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Saudara, sering kita tak mengerti setiap rencana dan jalan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada suka dan duka, meskipun harus melewati hal yang sulit, tetapi percayalah, Tuhan beri jalan keluar. Dia beri jalan terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagi belanda yang gelap.
bahwa di setiap pujian yang kita naikkan, ada kuasa di dalam setiap pujian itu. Mari sama-sama kita pujikan ini, bahwa Tuhan Allah kita bertakhta di atas pujian ini. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan mengizinkan persoalan datang dalam hidup kita, percayalah Dia sudah
sudah menyediakan jawaban dalam setiap kita percaya dan andalkan Tuhan bahwa Tuhan kita Allah yang peduli, Dia tahu setiap persoalan anak-anaknya masing-masing. Dia mengenal kita lebih dari apapun. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janji. Dia selalu pegang janjinya bagi setiap orang yang percaya bahwa mujizat nyata terjadi dalam setiap mujizat nyata. Dia
asal kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Patut kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Begitu dahsyat, begitu luar biasa, ajaib, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami dari hari ke hari sampai hari ini. Engkau memungkinkan kami kembali untuk datang menghadap hadirat-Mu Bapa, di mana kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kami akan menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, kami hamba-Mu dan jemaat-Mu, bagi yang hadir di dalam gereja maupun yang ada di rumah melalui live streaming. Roh Kudus bekerja, roh yang sama akan memberkati kami semua, melawat kami semua, menyatakan kuasa kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami, siap Engkau taburi firman Allah. Dan Roh Kudus memberikan pemahaman dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, sucikan ruangan dan sekitar ruangan, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Sehingga kami benar dapat menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu, menikmati kehadiran-Mu dan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Semua baik, sehat. Ini semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita, ya, dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga pada pagi ini kita dapat kembali menghadap hadirat Tuhan. Kita kembali untuk menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang pada saat pagi hari ini terambil dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Firman Allah ini adalah bagian yang kedua dari firman minggu yang lalu, yaitu berbicara mengenai kebenaran memerdekakan. Kebenaran memerdekakan. Ya. Galatia pasal 5 ayat 1. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Merdeka. Puji Tuhan. Tekun kasih dari dalam Yesus Kristus, ya, sebagai orang Kristen, ya, atau pengikut Kristus yang telah ditebus, diselamatkan, yang telah percaya kepada Yesus, saudara, dituntut, ya, untuk memiliki suatu kehidupan yang berbeda. Orang Kristen harus beda, saudara, dari orang-orang yang di luar Kristus. Inilah kehidupan orang Kristen, saudara. Ya, karena apa? Karena status kita orang yang percaya ini, saudara, bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi yaitu sebagai pengikut, tapi kita sebagai murid dan sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Tekun kasih dalam Yesus Kristus, ya, sebagai anak Tuhan dan sebagai murid Tuhan,
ini adalah yaitu suatu status yang istimewa. Tahu saudara istimewa? Spesialis. Itulah saudara dan saya. Nah, kalau saudara mempunyai status yang seperti ini, saudara kasih, akankah saudara menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja? Akankah saudara yaitu beribadah hanya biasa-biasa saja? Saudara berdoa biasa-biasa saja? Saudara memuji Tuhan biasa-biasa saja? Saudara menyembah Tuhan biasa-biasa saja? Melayani Tuhan biasa-biasa saja? Yaitu ala kadarnya. Ala kadarnya. Seharusnya saudara memberi kepada Tuhan bukan biasa-biasa. Kalau saudara status istimewa, saya akan memberikan kepada yang luar biasa. Amin. Pujian yang luar biasa, penyembahan yang luar biasa, ibadah yang luar biasa, melayani yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja. Saudara, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya. Banyak orang Kristen tanpa menyadari dalam hal ini bahwa statusnya adalah istimewa, luar biasa, spesialis, saudara. Tetapi apa yang diperbuat untuk Tuhan ala kadarnya. Dukung kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita harus menyadari hal yang seperti ini. Kita mau melakukan segala sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Bukan waktu yang sisa, kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, baru kita berikan untuk Tuhan, itu ala kadarnya. Saudara, kita harus yaitu menggunakan waktu sebaik-baiknya, menghargai waktu sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk Tuhan, untuk beribadah, berdoa, memuji, menyembah, melayani Tuhan. Saudara, dalam firman Allah ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang orang-orang yang merdeka. Ayat tadi, orang-orang yang merdeka. Bahkan ayat tadi ditekankan, Kristus sudah memerdekakan kita. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, bukan akan, bukan sedang, tapi telah memerdekakan kita. Saya kutip ayat di dalam Roma pasal 5 ayat 8. Pada waktu kita belum mengenal Tuhan, pada waktu kita hidup bukan status sebagai anak, sebagai murid, Kristus telah mati untuk kita. Bahkan sebelum saya dan saudara lahir, Kristus telah mati untuk kita. Tujuannya apa? Memerdekakan saudara. Ya, Kristus telah yaitu mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Tadi dikutip dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 tadi. Aku kasih, yaitu untuk apa? Untuk menebus dosa kita, membebaskan dosa kita, memerdekakan kita, saudara, ya, melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita, saudara. Ya, dari apa? Dari dosa dan dari kutuk. Makanya Roma pasal 6 ayat yang ke-18 dikatakan di sini, kita telah dimerdekakan dari dosa
dan hendaklah kita menjadi hamba kebenaran. Kebenaran itu firman Allah, dan firman Allah itu adalah Yesus. Bukan lagi menjadi budak hamba dunia, budak kuasa gelap, saudara, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi menjadi orang yang terhukum, terkutuk, tapi kita menjadi orang-orang yang terbebas, diselamatkan, saudara, dan diberkati oleh Tuhan. Dukung kasih dalam Yesus Kristus menjadi hamba kebenaran. Jadi dari ayat di atas jelas menyatakan, saudara kasih, yaitu kita dipanggil untuk merdeka. Arti merdeka apa? Bebas dari perbudakan, bebas dari perhambaan, bebas dari ikatan, bebas dari penjajahan, terbebas dari tuntutan dunia ini, tuntutan kuasa kegelapan. Saudara, dari belenggu, membelenggu hidup manusia. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, di sini kata merdeka, ya, kata merdeka di sini ada dua pengertian kata merdeka. Yang pertama, saudara kasih, pengertian secara umum dan secara hukum. Merdeka secara umum dan yaitu secara hukum. Tadi dijelaskan, Yesus telah mati untuk kita semua, membebaskan kita, menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, saudara. Dan saya yakin saudara semua percaya Yesus, saudara mengikut Yesus, ya, saudara menjadi anak-anak Tuhan, murid Tuhan. Itu secara hukum pada umumnya betul, memang sebagaimana dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dikatakan, sebab kamu, ya, sebab ya, kamu telah ditebus dari hidupmu, cara hidupmu yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita Adam dan Hawa. Ya, bukan dengan emas dan bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Jadi penebusan dosa itu hanya melalui darah Yesus, pengorbanan Yesus. Pengampunan dosa demikian pula melalui darah Yesus. Keselamatan melalui Yesus Kristus disalib. Saudara, Tuhan sudah berikan dalam hidup kita semua. Ini nyata, ini hukum. Seharusnya kita dihukum, kita dikutuk, tapi Yesus mau menebus semuanya, ditebus, sehingga saudara bukan lagi miliknya Tuhan, miliknya dunia, sudah bukan miliknya setan, saudara, ditebus, bukan lagi barang gadaian, tetapi menjadi miliknya Tuhan. Amin, saudara. Galatia pasal 3 ayat 13, demikian pula Kristus telah menebus kita dari apa? Dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi Yesus disalib. Itu adalah kutuk, menanggung kutuk hidup saya dan saudara. Ini secara hukum nyata, kita telah dibebaskan oleh Yesus. Yesus telah membebaskan kita semuanya, saudara kasih. Namun bagian yang kedua sekarang, bagian yang kedua, arti ya merdeka yang kedua, itu yaitu yang dikatakan merdeka dengan nyata. Merdeka dengan nyata, saudara. Ya, secara nyata
Yang kedua, merdeka secara nyata. Nyatanya, ternyata, saudaraku kasih, masih banyak orang Kristen yang terbelenggu, terikat, terjajah. Saudaraku kasih, oleh apa? Oleh dosa, oleh daging, oleh dunia. Ingat 3D ini. Kenyataannya, nyata nih, banyak orang Kristen yang masih terbelenggu, terjajah, tertindas, terikat oleh dosa, oleh dunia, dan oleh daging. Betul? Kok sepi? Halo? Benar-benar sudah bebas dari 3 hal ini, dari dosa, dari dunia, dari daging. Saudara, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, ya, dikatakan sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ini, saudara, di sini dikatakan adalah yaitu keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Saudara, ada 2 keinginan. Keinginan yang benar, keinginan itu kerinduan untuk selalu ketemu dengan Tuhan. Rindu bagikan rusa yang haus akan air, rindu haus akan firman Allah. Ibadah rasanya yaitu rasa lapar dan dahaga, ingin selalu beribadah. Itu keinginan yang baik, ketemu dengan Tuhan, ingin melayani, ingin melakukan segala sesuatu yang terbaik. Itu keinginan yang baik, yang benar. Tapi ada keinginan yaitu yang disebut sini keinginan daging, keinginan dunia, keinginan dosa. Saudara, apa itu? Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Itu keinginan daging. Dari mana itu? Karena dosa. Kenapa masih diperhamba oleh dosa, diperbudak oleh dosa? Mengapa? Karena apa? Diperhamba, diperbudak oleh dunia ini. Perbuatan daging telah nyata. Apa saja, saudara? Ya, apa saja perbuatan daging yang telah nyata itu? Percabulan, cabul, kecemaran, hawa nafsu, saudara, ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Sudah merdeka dari semua ini? Halo? Kok sepi? Masih lepas dari semua? Sudah lepas dari semua ini? Masih ada yang ngamuan? Halo? Halo? Saudara? Ya, masih ada menyembah berhala, percaya kepada sihir, kepada dukun. Doa tidak dijawab-jawab. Saudara, apa? Doa tidak dijawab, dukun bertindak. Lah itu betul, saudara. Sudahkah lepas dari semua itu? Hari ini usaha begitu berat, usaha begitu susah. Iblis menawarkan, cari penglaris, cari orang pinter, ya kan? Kita sudah bebas dari semua. Secara hukum Yesus telah membebaskan kita. Tapi nyata nih, kenyataan nih, banyak orang-orang Kristen masih percaya kepada dukun, percaya kepada yaitu hari-hari tertentu, kepada adat istiadat. Ini pesannya orang tua, tidak boleh
tinggalkan pesan Tuhan Yesus ya, dibuat. Halo, ini saudara, ya ada kedengkian, ada percitraan, ada perseteruan, saudara, ya pemecah belah dan seterusnya, mengadu domba. Dan gue kasih, ya di sini katakan diperhamba. Tadi katakan dalam ayat tadi kan ini kenyataannya masih orang Kristen masih banyak yang seperti ini. Berarti belum bebas, masih diperbudak. Padahal Tuhan memerdekakan, melepaskan, membuat orang Kristen itu ringan. Jadi yang kalau aduh hidupku kok cek abot, uripku cek abot, karena ndak menurut firman Tuhan. Amin. Ndak mau dibebaskan dan dilepaskan oleh Tuhan. Saudara, pikul padi biasanya satu orang mikul berapa kilo? 1 kintal kuat? Setengah kintal ya? Sira mikul jalan. Terus di tengah jalan ada mobil berhenti, Pak, ayo tak kasih nunutan. Kiri di belakang, di bak belakang. Saudara naik di bak belakang, terus saudara pikul. Setelah itu sudah mobil ini jalan. Tetap dipikul saudara. Apakah saudara pikulan ini tambah ringan atau tambah berat? Kenapa kentrok-kentrok? Terus sopir ini mandek, loh Pak, nah apa kok mbok pikul? Ya kamu taruh di bak, kamu lungguh lah enak. Inilah Yesus saudara. Kita sudah ikut Yesus, percaya Yesus, tapi masih dibebani dengan masalah-masalah dunia. Hidup semakin berat. Mengapa orang Kristen berat hidupnya? Karena saudaraku kasih maka firman Tuhan, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberi apa? Kelegaan ringan. Tuhan membebaskan semua. Nah kita yang saudara yang kurang puas sehingga kita menambah-nambahi. Saudaraku kasih dalam Kristus, selanjutnya di sini adalah yaitu diperhamba oleh keinginan daging tadi, keinginan dunia, keinginan manusia. Saudara, ya tadi ada keinginannya, keinginan yang kurang baik yang menyengsarakan, yaitu kalau manusia ingin akan uang. Uang itu bukan dosa, bukan jahat. Ingin kaya, cepat kaya, cepat dapat uang, ya cepat kaya, sudah kaya, masih kurang, sehingga korupsi. Orang-orang Kristen masih ada yang korupsi, saudara. Ya, harta sudah banyak, kurang banyak. Ingin cepat uang, saudara datang kepada orang yang dapat menggandakan duit. Saudara digandakan, lo kok ya iso sik percaya wae. Itu adalah penipuan. Lah ini ingin akan kaya, kekayaan, ingin akan uang. 1 Timotius pasal yang ke-6 ya saudara. Di situ dikatakan saudara ayat yang ke-9 ya, mereka yang ingin kaya terjatuh, terseret, terjerat berbagai-bagai macam masalah. Yang korupsi masalahnya masuk bui. Yang yaitu tadi menggandakan uang masalahnya uangnya hilang, enggak balik saudara. Nah, saudara kasih dalam Kristus, ini kenyataan merdeka, kenyataannya merdeka seperti ini. Saudaraku kasih, tidak dikatakan bahwa dalam ayat mas tadi Kristus telah memerdekakan kita. Telah. Berarti saudaraku kasih, ya telah memerdekakan kita. Bagi saudara yang saat hari ini masih terikat, terbelenggu, terjajah oleh dosa, oleh dunia, oleh keinginan daging saudara,
Yesus masih siap untuk memerdekakan saudara. Amin. Mau merdeka? Mau bebas dari semua itu? Ikatan-ikatan tadi, penjajah-penjajah dikatakan membawa saudara hukuman, tidak akan dapat masuk surga. Maksudnya Yesus memerdekakan kita dari semuanya tadi. Dari Galatia khususnya pasal 5 ayat 9-21 supaya saya dan saudara itu masuk surga. Mau masuk surga? Hari ini mau masuk surga? Siapa yang mau masuk angkat tangan? Masuk surga bukan nunggu mati saudara. Sebab surga Tuhan berikan dalam hidup kita. Tadi pembukaan dalam puji-pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di surga, di bumi seperti di surga. Nah, berarti Tuhan memberikan surga, amin. Banyak orang-orang Kristen di dunia tidak bisa menikmati surga karena masih terikat, terbelenggu oleh daging, dosa, dan dunia ini. Surga itu apa? Sukacita. Makanya hiduplah yang benar, Kristen sing bener, ibadah sing bener, memujudan sing bener, melayani sing bener supaya saudara alami surga itu. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudara Yesus masih mau memberikan kemurahan untuk memerdekakan kita semuanya. Dan kasih dalam kalau saudara sudah merdeka dari ikatan semuanya, maka mari waktu yang sisa singkat ini jangan kita pergunakan untuk melakukan menurut daging tadi dalam ayat yang selanjutnya. Untuk hawa nafsu kita sia-siakan waktu itu, saudara. Kalau sudah ingin mendapatkan surga, saudara, ya dikatakan dilanjutkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17, dunia ini akan lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Amin. Tidak ada batasnya kehidupan itu. Nah, saya katakan bahwa setelah saudara benar-benar merdeka, benar-benar bebas, status saudara berubah. Yang pertama, status saudara menjadi murid Tuhan. Bukan pengikut, bukan penonton, bukan pendengar, tetapi murid. Apa itu murid saudara? Amanat agung Matius pasal 28, 19 dan 20. Pergilah ke seluruh muka bumi, beritakan Injil, jadikan bangsa menjadi itu saudara. Jadi itu amanat agung saudara, menjadi murid. Kalau sudah menjadi murid berarti sudah memenuhi amanat agung. Setelah menjadi murid saudara, tugas murid apa? Ayat dikatakan dan ajarlah, belajarlah. Belajar firman Tuhan. Guru kita adalah Yesus, belajar kepada Yesus. Matius pasal yang ke-11 ayat 29 katakan, "Pikulah aku karena ringan. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, rendah hati, maka jiwamu akan mendapat sentosa." Amin. Murid adalah mau belajar dan mau diajar. Jadi ini murid saudara. Selanjutnya dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31, siapa murid itu kalau mereka tetap tinggal dalam firman, hidup dalam firman, berjalan dalam firman, tinggal di dalam firman, maka menjadi murid Tuhan. Ya, dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dan 8. Tapi sebelum itu saya sampaikan kepada saudara, ini status murid saudara
yaitu apabila sudah tinggal di dalam Tuhan, mau belajar bersama dengan Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 34 ayat 35 dikata inilah hukum yang baru, Tuhan memberikan hukum yang baru. Apa itu? Hendaklah kamu saling mengasihi, bukan saling membenci, bukan saling memusuhi, bukan saling mendengki, saling mengasihi. Sehingga ayat yang selanjutnya ayat 35 dikatakan, yaitu ayat yang ke-35, yaitu saling mengasihi. Maka apa? Kamu adalah orang lain akan melihat, dunia akan melihat kehidupan kekristenan yang berbeda, tidak sama dengan dunia. Amin. Orang lain melihat bahwa saudara adalah murid-murid Tuhan. Mengasihi saudara, mengasihi. Ya, tadi dikatakan Matius, saya katakan yaitu Yohanes pasal yang 15 ayat yang ke-7 dan 8. Luar biasa. Kalau saudara hidup dalam kasih Tuhan, saling mengasihi, saudara tinggal dalam firman Tuhan, apa yang terjadi? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Mengapa doa kita tidak dijawab? Tidak mau jadi murid, tidak tinggal dalam firman, saudara. Jadi itu. Dan ayat yang ke-8 kembali sebagaimana yang disampaikan, dalam hal inilah Bapakku Tuhan dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid Tuhan. Amin, saudara. Ini status yang pertama, luar biasa. Status yang kedua adalah kita sebagai anak-anak Allah. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 35. Saudaraku, ya, kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu adalah anak. Kalau hamba itu sementara tinggal di rumah, ada ikatan bekerja dengan tuannya, setelah selesai mereka pulang. Tetapi kalau seorang anak, dia setiap hari tinggal di dalam rumah. Amin. Sudah anak Tuhan, berapa kali satu minggu sudah tinggal dalam rumah Allah? Halo? Seorang anak itu tanda anak yang baik, rasan di rumah, tinggal di rumah, senang di rumah. Halo? Gimana saudara? Tinggal di dalam rumah. Itu anak, berarti kalau keluyuran itu bukan anak. Itu masih hamba, masih budak. Hari Minggu ada ibadah, ya, hari Rebu ada ibadah, hari Senin, Selasa, Jumat ada doa. Halo, ada di mana saudara? Di depan TV, cangkruan. Berarti apa betul saudara? Saudara sebagai anak, ini ciri seorang anak tinggal dalam rumah. Saudara, ya, suka ada dalam rumah. Maka dalam Galatia pasal 4 sebagai ayat yang penutup terakhir, mari kita baca bersama-sama. Galatia pasal yang keempat ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kami jemput semua bangkit berdiri. Galatia pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 8, jadi kamu bukan lagi, dahulu ketika kamu tidak kenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah
pada hakikatnya bukan oh keliru ini, ayat 7 dhisik, ayat 7 ayo balik, ayat 6 ayat 7, ayat 6 kok ayat 8, ayo. Jadi betul tadi ayat yang ke-7 sudah saya ngomong. Ayo ayat yang ke-7, 2, 3. Jadi kamu bukan lagi melainkan jika kamu anak, maka kamu juga ahli waris Allah. Amin. Mau menjadi ahli warisnya Allah, ahli waris surga. Luar biasa. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Sebentar, ada ayat mengatakan demikian. Allah itu roh adanya. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan, kebebasan. Haleluya. Di mana Yesus telah memberikan rohnya kepada kita. Roh Yesus ketika Roh Kudus bukan hanya memimpin, melindungi, menolong, tapi membebaskan. Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Mari kita ada sorak kemenangan, ada sukacita karena kita telah bebas, kita telah merdeka dari perbudakan dosa iblis dan maut yang membawa kepada kematian. Haleluya, haleluya. Bagi saudara yang merasa sudah bebas merdeka, angkat kedua belah tangan saudara. Terimalah Roh Kudus, Roh anaknya Yesus Kristus, memerdekakan, membebaskan kita semua. Haleluya. Hancurkan setiap belenggu dosa, kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Sekali lagi pujikan pujian ini. Haleluya. Di sini hari ini Yesus datang untuk memerdekakan saudara, membebaskan saudara dari rasa takut, rasa cemas, mengangkat beban dan permasalahan saudara. Haleluya. Memberikan kelegaan, memberikan sukacita, memberikan damai dan sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Bapak Sugeng maju ke depan dan berdoa. Urapan Allah ada di sini, Roh Allah ada di sini untuk memberikan kebebasan, kemerdekaan, kelepasan kita semua. Haleluya. Hancurkan setiap belenggu dosa, kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Bapa yang kami sembah dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena pada pagi hari ini Tuhan, satu kesempatan yang indah untuk kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kau ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan, kami boleh mendapatkan kemenangan di dalam Engkau. Kami boleh mendapatkan kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Kau yang telah memilih kami, Kau yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Untuk kami tetap tinggal di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Untuk kami selalu bergaul bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang sangat indah pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh mendapatkan kelegaan, kami boleh mendapatkan pertolongan, kami boleh mendapatkan kasih kemurahan daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan Tuhan, atas proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan, Kau yang selalu memberikan kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan pada siang hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, namun kami percaya Roh Kudus tetap beracara dalam kehidupan kami. Roh Kudus tetap berkarya dalam hidup kami Tuhan, menuntun kami, memimpin kami, untuk kami menjalani hidup kami. Kami tetap setia mengiring dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Ya persembahan kami, persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Sebagai ungkapan cinta kasih kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Demi doa dan permohonan kami perahuskan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami, dengan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dan kita telah terberkati sehingga kita boleh diingatkan kembali untuk kita mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Allah maupun untuk apapun, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami keluarga hamba Tuhan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah Tuhan akan memberkati dan apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Yuyun. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel.
Sabtu jam 10 ada doa puasa, setengah 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 ibadah umum. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai setengah 7. Puji nama Tuhan, demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah untuk minggu-minggu ini Bapak Ibu. Minggu ini sudah kita diperbolehkan yaitu 50% dalam ibadah. Mungkin untuk minggu depan ya kita juga diperbolehkan sebagaimana, sehingga untuk protokol kesehatan saya mohon tugas-tugas itu ada. Puji nama Tuhan, kita bawa dalam doa supaya ibadah kita bisa sempurna dan seluruh jemaat Allah juga selalu ada kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sakit, terutama berdoa untuk sepanjang minggu yang kita lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua berdiri, kita pujikan hatiku tenang berada dekatmu. Dengan kasih Kristus Cik Lani berdoa sebelum doa berkat. Hatiku tenang berjalan denganmu. Kami merasakan Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini ya Bapa. Kau begitu luar biasa ya Bapa, memelihara kami, mengasihi kami sampai dengan saat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa kami selalu kita Tuhan Tuhan. Agar kami selalu mengasihi Engkau Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau Engkau telah berkati kami di tempat ini Tuhan, kami juga ingat saudara-saudara kami ya Tuhan, yang juga bisa hadir pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi kepada saudara-saudara kami ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menilik satu persatu saudara-saudara kami ya Bapa. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Hanya dengan kuasa darah-Mu yang bisa memulihkan, menyehatkan Tuhan saudara-saudara kami yang dalam keadaan terpapar sakit pada saat ini Tuhan. Yang mempunyai beban permasalahan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat beban saudara-saudara kami ya Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan, untuk kegiatan di tempat ini Tuhan, mulai awal minggu sampai akhir minggu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau campur tangan Tuhan, Engkau hadir dalam setiap ibadah-ibadah di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, untuk negara kami Tuhan, Engkau akan campur tangan Tuhan, mulai dari pemerintahan yang terendah sampai yang tertinggi Tuhan. Engkau sendiri yang akan pegang kendali ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau lihat jerih lelah saudara-saudara kami yang melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Mulai dari pemain musik, singer, song leader, multimedia Tuhan. Engkau melihat Tuhan apa yang ada dalam hati saudara-saudara kami yang melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Tuhan, limpahkan berkat-Mu, beri kesehatan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan lebih mengasihi saudara-saudara kami ini yang terbeban untuk melayani Engkau ya Bapa. Engkau berkati juga jemaat-Mu yang di sini Tuhan, yang telah hadir untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala pekerjaan yang dikerjakan Engkau berkati dengan limpah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kumpulkan kami di minggu yang akan datang, ibadah pertengahan minggu. Engkau kumpulkan kami Tuhan. Kerinduan kami untuk selalu berkumpul dengan saudara-saudara kami di tempat ini ya Bapa. Dengarkan apa yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah seru dan doa permohonan kami ya Tuhan. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai kelengkapan ibadah di mana anak akan memberikan persembahan, baik persembahan kasih milik Tuhan, persembahan pertama, kedua, baik persembahan untuk kasih gereja. Ajar kami memberi dengan kasih, sukacita, dan sukarela. Dan kami tahu, kami yakin Tuhan sudah membalas dan memberkati 100 kali lipat ganda. Sejanji firman Tuhan digenapi dalam hidup anak-anak-Mu. Sekarang jemaat, tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia, segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu. Sebab itu saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati.